Hello, perkenalkan nama saya M. Syed. Yusuf IQBAL Kelis XBD. Di sini saja akan membahas mitos dari penyakit masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan membahas yang namanya itu penyakit masuk angin. Nah, di sini kita akan membahas nih penyakit ini, masuk angin ini, mitos atau fakta sebenarnya. Nah, mari kita bahas. Kalian tahu nggak sih yang namanya penyakit masuk angin? Pasti kalian gak asing kan dengan kata penyakit masuk angin ini? Nah, apa sih masuk angin ini? Masuk angin adalah istilah dalam budaya Indonesia yang dimana ini menggambarkan kondisi tubuh yang tidak enak. Nah, hal ini dikaitkan dengan gejala seperti meriang, mual, pegel-pegel, hingga sakit kepala. Meskipun tidak ada istilah dari medis untuk kalimat masuk angin ini, kondisi ini tuh seringkali dikaitkan dengan gejala-gejala seperti gangguan pencernaan, gangguan perubahan suhu tubuh, atau infeksi ringan yang itu disebutnya flu. Nah, tetapi banyak hal-hal lain yang bisa menjadi gejala masuk angin ini. Teman-teman, sebenarnya penyakit masuk angin ini mitos atau fakta sih? Nah, kita akan membahasnya. Penyakit masuk angin ini saya dapat info dari channel YouTube podcastnya Dokter Tirta, bahwa masuk angin itu memang tidak ada. Nah, misalkan dokter-dokter asing datang ke Indonesia, pasti dia akan bingung ngelihat namanya penyakit masuk angin atau enterwin. Cuman di Indonesia kenapa penyakit ini muncul? Karena ketika orang itu nggak enak badan, terus dia sendawa, mereka akan berasumsi itu bahwa ada angin yang harus dikeluarkan. Dan itu sebenarnya mitos culture. Mitos ini memang harus dibantah karena memang nggak pernah ada penyakit masuk angin. Nah, kalau ada, itu pegel-pegel yang dirasakan, kemungkinan besar gejalanya itu infeksi bakteri, kayak contoh demam dan pegel-pegel. Yang mana itu gejala infeksi bakteri virus itu sebagai masuk angin. Mereka mengkategorikan perut kembung, begah karena makan, terus pola makan yang berantakan. Jadi asam lambung kita naik penuh gitu. Jadi itu bukan penyakit yang namanya masuk angin, karena itu banyak gejalanya. Bisa asam lambung, atau emang karena gak enak badan. Jadi nama masuk angin itu adalah istilah dalam budaya Indonesia. Gitu teman-teman. Next. Jadi, nah kalau kalian sudah kena namanya penyakit masuk angin, kalian pasti akan menggunakan teknik kerokan. Betul nggak? Nah, teknik kerokan ini kita akan bahas apakah teknik kerokan ini bermanfaat atau bahaya bagi tubuh kita. Ya, kerokan adalah teknik pengobatan tradisional dengan menggosokkan koin ke permukaan kulit kita hingga merah. Nah, teknik ini dipercaya bisa meringankan berbagai gejala. Tapi sebenarnya secara medis, apakah kerokan ini bermanfaat atau justru malah membahayakan kesehatan kita?
Ternyata kerokan ini memang benar, dia bisa mengeluarkan angin dan racun dari tubuh kita. Eee, yang dimana hal ini dapat membuat badan kita lebih fit, ya kan? Nah, tapi di Amerika kerokan ini, eee, sempat, menjadi perdebatan, eee, perdebatan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan, eee, yang dimana ini tergolong, perbuatan ebes atau penyiksaan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi kalau tubuh kita dikerokin? Yang pertama, pasti kulit kita akan merah-merah. Nah, karena kerokan bisa membuat pembuluh darah kapiler yang di permukaan kulit kita akan menjadi lebar. Nah, tetapi, eee, efek ini tuh justru membantu meningkatkan sirkulasi darah. Kerokan bisa bikin tubuh menghasilkan hormon endorfin, yang dimana hormon ini, eee, membuat mood kita menjadi senang, badan kita menjadi lebih nyaman atau lebih segar. Selain itu, hormon ini dapat, eee, meningkatkan suhu tubuh kita. Jadi efeknya tubuh terasa hangat. Efek sampingnya dari kerokan ini bisa bikin peradangan di kulit terluar dan terkikis atau lecet yang akan menjadi peradangan. Kerokan yang terlalu cepat maka bisa membuat peradangan akibat pembuluh darah pecah di permukaan kulit. Kalau kita kerokinnya terlalu keras, nah itu bisa menjadi pendarahan ringan. Hal ini bisa menjadi resiko penularan penyakit yang, di mana itu bisa ditularkan melalui darah. Nah, kalau alat kerokannya, tidak dibersihkan dengan benar, terus juga dipakainya secara bergantian. Nah, maka dari itu, eee, kita harus memerhatikan kebersihan. Sayangnya penelitian ilmiah masih terbatas tentang, teknik kerokan ini. Jadi belum ada bukti yang cukup untuk membuktikan, bahwa kerokan bisa bermanfaat menyembuhkan untuk penyakit tertentu. Nah, teman-teman, teknik kerokan ini jangan dilakukan sering-sering ya, apalagi ketika ada gejala, apa namanya, masuk angin. Nah, eee, kalau mau kerokan juga, kita harus tahu tekniknya supaya badan kita ini nggak luka, nggak sakit, dan atau, eee, terkena infeksi. Nah, pastikan juga, eee, alat kerokan yang kalian pakai itu, udah bersih atau tidak ada karat, biar, eee apa namanya, biar nggak ada tuh munculnya infeksi ya. Nah, tapi sebaiknya hindari kerokan dari ada 3 orang yang, harus dihindari dari teknik kerokan ini. Yang pertama ada orang kelainan pembekuan darah. Nah, yang kedua ada, eee, orang yang lagi mengkonsumsi, eee, pengenceran darah pengencer darah. Nah, terus ada juga yang ketiga itu namanya penyakit diabetes mellitus. Ini tuh kata dokter ya teman-teman, jadi harus dihindari, kepada jenis 3 orang ini. Mungkin, eee, segini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.